Pemirsa, proses ekshumasi dua korban tragedi di Stadion Kanjuruhan akan dilakukan polisi pekan depan. Selain ekshumasi, Polri juga akan merekonstruksi tragedi Kanjuruhan serta memeriksa 16 saksi lainnya. Proses penyidikan tragedi Kanjuruhan terus bergulir. Rencananya polisi akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur kembali dua korban tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Rabu 19 Oktober 2022. Untuk menjaga transparansi, proses ekshumasi akan melibatkan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia atau IKDI. Setelah ekshumasi, Polri akan merekonstruksi tragedi Kanjuruhan pada Kamis 20 Oktober 2022. Kemudian pada hari Kamis, tim juga akan melaksanakan rekonstruksi. Ya, rekonstruksi tersebut dibutuhkan dalam kelengkapan berkas perkara, ya karena akan melihat tentang berapa tembakan yang dilakukan, kemudian arah tembakan, kemudian perintah tembakan, kemudian jenis peluru yang digunakan. Polri juga akan memeriksa saksi lainnya dalam tragedi Kanjuruhan pada hari Senin 17 Oktober 2022. Total 16 saksi akan diperiksa. Saksi ini berasal dari penonton hingga petugas yang ada saat kejadian. Sebelumnya polisi telah melakukan olah TKP pada 13 Oktober lalu. Dalam olah TKP itu terungkap adanya kemungkinan penambahan tersangka tragedi Kanjuruhan. Titik yang akan diperiksa apa, Jenderal? Itu pintu-pintu gate itu kan pada dikunci. Kita buka dulu. Oh, sudah selesai. Hasilnya gimana, Jenderal? Polda yang ini yang pegang, bukan saya. Jenderal, ini apakah rangkaian prarekonstruksi? Belum. Tim Polda belum ikut. Masih tim Mabes saja. Jadi masih pendalaman fakta ya di lapangan. Apakah nanti ada potensi penambahan tersangka nanti? Mudah-mudahan. Tapi untuk sementara ini apakah hanya baru 6 itu saja? Dari yang saya dengar di Polda, Belum ada yang menangkap. rencana mudah-mudahan. Polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Mereka terancam hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 2 pekan sejak tragedi Kanjuruhan pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Malang, Jawa Timur. Sejak saat itu, para penonton yang terdampak gas air mata hasil tembakan aparat di dalam stadion masih mengalami imbasnya setidaknya hingga kini. Sudah terhubung saat ini salah satu korban, Kevia Naswa Ainur Rohma. Selamat malam, Kevia. Bagaimana kondisinya saat ini? Selamat malam, alhamdulillah makin baik, Mbak. Makin membaik, apakah masih terus konsul dengan dokter terkait mata atau ada hal lain yang dirasakan sejak tragedi Kanjuruhan 2 pekan lalu? Untuk mata, alhamdulillah saya tidak perlu lagi ke rumah sakit, hanya saja menghabiskan obat dari pihak rumah sakit. Meskipun pendarahan di mata, hilangnya juga butuh waktu. Kalau trauma apakah masih dirasakan hingga saat ini? Alhamdulillah tidak. Apa yang masih mengganjal di hati Kevia setelah kejadian Kanjuruhan? Pada saat berdesak-desakan mau cari jalan keluar. Oh, itu masih terngiang-ngiang ya? Untuk biaya pengobatan sendiri, Kevia, apakah masih mendapat bantuan? Iya, saya untuk biaya pengobatannya diklaim oleh pemerintah dan bantuan dari official Arema. Apakah itu biaya pengobatan dan juga termasuk santunan bagi para korban? Iya. Baik. Lalu dari Kevia sendiri waktu itu bersama siapa menonton sepak bola? Saya bersama, kalau berangkatnya saya hanya 2 orang bersama teman. Bersama teman-teman. Apakah teman-teman juga mengalami sakit di mata akibat gas air mata atau ada keluhan lainnya? Tidak, hanya saja
kesleo di bagian kakinya. Ya, terakhir Kevia, apa harapan Kevia setelah kejadian ini? Tentunya kan Kevia sebagai salah satu supporter bola pastinya masih ada keinginan untuk menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola, atau jadi trauma dan tidak ingin dulu, atau mungkin dari orang tua tidak mengizinkan Kevia untuk menonton bola lagi begitu? Mungkin tidak, Mbak. Soalnya juga dari pihak orang tua juga sudah tidak diperbolehkan untuk lihat. Sedih nggak? Sedih. Oh, berarti Kevia walaupun serangan gas air mata itu menyisakan trauma tersendiri, tapi dari hati kecil Kevia sendiri masih ingin untuk menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung? Membutuhkan waktu, Mbak. Membutuhkan waktu ya. Harapan Kevia apa untuk dunia persepak bolaan sebagai kamu salah satu supporter bola? Harapan saya semoga keadilan dapat ditegakkan dalam mengusut tuntas kasus ini, dan untuk aparat keamanan dievaluasi dalam proses penanganannya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kevia Naswa. Saya dan juga tim iNews mendoakan kepulihan total dari mata Kevia. Selamat malam. Ya pemirsa, TGIPF meminta pengurus PSSI bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan dan bahkan meminta untuk mundur. Pro dan kontra muncul dari sejumlah ahli, diantaranya muncul dari Komite Eksekutif PSSI periode 2015-2019 Gusti Randa, serta peneliti hukum olahraga Eko Nur Kristianto. Bang Akmal, langsung tunjuk saja orangnya. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Ya, sebenarnya yang kesimpulan yang disampaikan kepada teman-teman, ada kita 136 halaman. Sebenarnya ada di situ pendahuluan, perencanaan, saat kejadian dan pasca kejadian. Semua itu dijelaskan semua. Seperti yang diinginkan Bang Gusdi itu. Tapi permasalahannya adalah kita ini TGIPF bukan lembaga hukum. Yang kemudian harus mengeksekusi bahwa si A bersalah, si B bersalah, si C bersalah. Kita merekomendasikan untuk masuk ke proses hukum. Sebagai contoh misalnya PSSI dalam hal ini bersalah. Ada sebagai corporate misalnya PSSI itu kena kasus masuk dalam pidana korporasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Di situ korporasi punya tanggung jawab di situ. Nah, kemudian LIB juga ada masalah korporasi. Selain masalah orang per orang tentunya nanti, termasuk misalnya polisi. Makanya kemudian Pak Mahfud menyampaikan setelah ini akan mungkin ada tersangka lagi, gitu kan. Itu adalah kode sebenarnya. Tapi kita tidak bisa kemudian menyebut orang per orang karena kita bukan lembaga penegak hukum. Nanti semua itu diserahkan kepada penyidik yang yang akan melakukan itu semua, termasuk supporter gitu kan. Bahkan ada disebutkan di dalam laporan itu orang yang masuk pertama kali memicu, orang yang kemudian melemparkan gas air mata, orang yang membakar mobil polisi, orang yang termasuk melempar barakuda yang membawa pemain Persebaya. Itu semua ada di dalam Artinya laporan. Semua catatan sudah ada, semua data dan fakta ada, sudah direkomendasikan juga apa-apa saja yang harus dilakukan. Baik, Pak Akmal, ini bagaimana kemudian TGIPF bisa mendorong kongres luar biasa untuk melakukan reformasi tubuh PSSI? Apakah itu mungkin? Pak Jokowi dalam pertemuan kemarin selama 30 menit menekankan bahwa semua kasus yang terkait Kanjuruhan harus diusut tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong hati-hati soal PSSI karena nanti dianggap intervensi. Makanya ketika itu kemudian seperti apa menurut Anda, sejauh mana negara atau TGIPF ini bisa melakukan intervensi untuk melakukan reformasi di dalam tubuh PSSI yang notabene katanya sudah ada statuta FIFA, berlindung di balik statuta FIFA, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Seperti apa, Pak Eko? Ya jadi ini terlepas dari puas tidak puas ya. Banyak yang nggak puas, termasuk Bapak Gusti Randa ya. Tapi secara umum saya melihat bahwa hasil kerjaan dari tim ini udah cukup komprehensif ya. Karena ini menyentuh 3 aspek: moralitas, lalu juga pertanggungjawaban pidana, dan juga pertanggungjawaban terkait hal-hal prosedural. Jadi udah oke ya. Dan sebetulnya eksekutornya ya memang bukan tim ini, tapi institusi yang diberi rekomendasi. Makanya ini ada setingkat Menko ya, Pak Mahfud MD. Nah, dari mulai logika seperti ini, akhirnya kan kita ngomong nih, PSSI, intinya kan PSSI dinyatakan bersalah, harus bertanggung jawab. Perombakan itu suatu keniscayaan. Tapi tetap yang jangan dilupakan adalah
untuk merombak PSSI ya, ini tetap harus melalui cara-cara konstitusional. Dalam artian yang dikatakan oleh Prof. Mahfud betul gitu. Memang tim ini bahkan pemerintah nggak bisa memaksa mundur Pak Iwan Bule, mengganti Pak Iwan Bule nggak bisa gitu. Yang bisa dilakukan adalah mendorong adanya kongres luar biasa. Karena untuk pergantian ketua umum memang harus melalui kongres luar biasa. Nah, para voters ini dong, makanya kalau misalkan mereka masih susah gerak, ya gimana caranya pemerintah mempengaruhi saja. Pemerintah kan punya kekuatan, punya power gitu, punya jaringan, punya relasi. Nanti Bang Akmal nih teknisnya, gimana sih cara mempengaruhi voters ini untuk segera melakukan kongres luar biasa. Kalau dilakukan melalui kongres, nggak ada intervensi, ya itu konstitusional. Oke, artinya yang harus didorong adalah melalui kongres luar biasa tadi menurut Anda? Iya, melalui kongres luar biasa itu harus dilakukan. Jadi nggak bisa pemerintah tidak menghendaki kepengurusan yang sekarang lalu merombak, memaksakan kehendak, tidak bisa. Oke, bagaimana mekanismenya kemudian dari rekomendasi TGIPF kemudian bisa berujung pada kongres luar biasa? Seperti apa? Ya saya pikir kalau secara teknis banyak ya, tadi makanya mempengaruhi ya melalui pengaruh-pengaruh orang-orangnya pemerintah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pemerintah tidak boleh terlibat langsung. Mungkin untuk tahap pertama untuk mundur ya, proses mundur juga itu ya harus konsolidasi gitu. Saya kan masih nggak tahu nih Pak Iwan Bule menghendaki nggak mundur gitu. Karena apa? Karena yang namanya mundur itu bukan sanksi hukum, itu tentang moral ya. Kalau kemarin kan ada petisi-petisi yang meminta ketua umum PSSI mundur ya. Mungkin bisa diabaikan karena itu mungkin tentang persepsi. Tapi sekarang ini kan desakan mundurnya hasil kerjaan dari tim gabungan independen. Tentu saja walaupun sama-sama diminta mundur, yang sekarang ini lebih legitimate sebetulnya. Apalagi yang memerintahkan tim ini dibentuk adalah Bapak Presiden langsung. Ya masa iya gitu ya, tim bentukan Pak Presiden ingin ketua umum dan jajarannya mundur, masa diabaikan? Kalau dalam konteks judul kita hari ini, setelah TGIPF memberikan rekomendasi kepada Pak Presiden, saya ingin menggarisbawahi itu dulu ya. Kalau masalah mundur nggak mundur itu saya kira hal lain gitu. Tapi TGIPF ini menurut saya dengan Kepres ya, kalau tidak salah Kepres ya, Akmal tahu. Artinya mempunyai kekuatan hukum yang kuat, gitu. Ya, mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Namun kalau saya membaca rekomendasinya, ya ini ngambang juga TGIPF. Gitu. Kenapa saya bilang ngambang? Contoh tentang pertanggungjawaban, ya ada pertanggungjawaban moral segala macam. Nah, kenapa? TGIPF kan sudah punya Kepres. Ya, kalau dalam konteks sepak bola tunjuk hidung aja siapa harus bertanggung jawab. PSSI itu kan bukan hanya ketua umum dan exco, apalagi dikatakan pengurus PSSI dan sub PSSI. Sub yang mana? Ya, satu itu tanggung ya. Yang kedua, kenapa TGIPF kok lebih mendominasi persoalan sepak bolanya? Tapi kenapa itu masalah kepolisian yang nembak air mata berapa sih jumlah personel kepolisian yang menembakkan air mata? Ada berapa orang itu nggak disebutkan juga gitu ya. Lalu bagaimana dengan tentara? Tentara juga ada itu. Bahkan kalau kita melihat Pak Panglima, Pak Kapolri itu langsung menyatakan nama-namanya. Jadi menurut saya TGIPF dengan kekuatan Kepres yang dimiliki masih tanggung ya. Meskipun itu bagus ya, udah bagus. Nah sekarang pertanyaannya, apakah PSSI harus mundur? Ya, gini, kalau mundur persoalannya itu mungkin mudah ya, tapi tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Ya, harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu yang kita kejar, bukannya mundur. Karena kenapa? Kalau kita lihat durasi kepemimpinan Muhammad Iryawan itu sampai tahun 2003. Sebentar lagi, ibaratnya 2002 ini tinggal 2 bulan lagi. Ya, 2023 itu memang ada kongres luar biasa yang disebut extraordinary kongres dengan satu agenda memilih ketua umum dan jajarannya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kalau cuma suruh mundur itu namanya orang suruh melepas tanggung jawab. Sementara diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini kan in contrario cerita ini. Nah, jadi maksud Anda seperti apa pertanggung jawabnya? Gini, kalau kita misal pertanggungjawaban, tentu PSSI diminta pertanggungjawabannya tentang tragedi Kanjuruhan. Saya pertama kali ketika tragedi Kanjuruhan ini saya katakan ya, semua regulasi kita ada.
Semua regulasi kita ada. Regulasi apa? Tentang safety stadion ada. Ya, tentang apa? Tentang regulasi stadion itu sendiri kita ada. Oke. Kan ini yang tidak ditegakkan. Ya kan? Ini yang diabaikan. Oke. Nah, kalau kita bicara ini diabaikan, berarti kan orang. Kita bicara orang nih. Ya, bukan bicara institusinya. Oke. Ya, saya lebih senang sebetulnya. Oke, kita melakukan reform terhadap PSSI. Reform aja. Orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak paham itu ganti ya, ganti. Tapi jangan gini, ada tikus rumahnya dibakar, jangan. Baik. Federasinya jangan. Tetapi kalau ada orang yang tidak kompeten, ini memang harus tunjukkan itu. Langsung tunjuk saja orangnya siapa, namanya siapa, langsung diminta bertanggung jawab, begitu maksud Anda ya, Pak Gustiran? Betul. Misalnya kayak security officer udah ditunjuk namanya ya. Panpel sudah ditunjuk namanya. Lalu tunjuk lagi dong. Siapa yang bertanggung jawab? Tadi dikatakan didorong untuk melakukan KLB jika memang niat serius untuk melakukan bersih-bersih di tubuh PSSI. Tanggapan Anda, Mas Gustiranda? Iya, itu boleh saja didorong KLB dan seterusnya. Itu namanya juga usulan gitu kan. Tapi kan kalau ini hasil TGIPF, ujung-ujungnya kasihan Pak Presiden. Pak Presiden urusannya banyak, ya kan? Ya bukan hanya soal PSSI ya. Nah jadi kenapa menurut saya dengan kekuatan Kepres gitu maksud saya, TGIPF ini langsung saja siapa dan apa yang harus bertanggung jawab itu namanya. Misalnya contoh ya, ini contoh ya. Mungkin Akmal tahu, kalau dulu kita mau bikin liga itu ada namanya BOPI. Ya, pemirsa, special report akan segera kembali usai jeda.